Jumpa lagi bersama saya di channel Zupi Mocer, Motivator Teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas materi meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak dan ikuti video pembelajaran berikut ini. Materi PAI kelas 8 yaitu bab 8 meneladani sifat-sifat mulia Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh saya, Zulkifli SAG MPDI, KPAI SMPN 1 Sumbawa Besar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada Rasulullah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada Rasulullah dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. Yang keempat, menjelaskan sifat wajib para Nabi dan Rasul dengan benar. Yang kelima, menjelaskan sifat mustahil para Nabi dan Rasul dengan benar. Yang keenam, menjelaskan sifat jaiz para Nabi dan Rasul dengan benar. Yang ketujuh, menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi dengan benar. Yang kedelapan, menyebutkan Nabi dan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Dan yang kesembilan, memahami hikmah beriman kepada Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para Rasul tersebut bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalil iman kepada Rasul Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepadanya kitab Al-Quran dan hikmah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Ali Imran ayat 164. Berikut perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri tetapi tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Adapun tugas para Rasul, 1. Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni perintah mengesahkan Allah. 2. Pembawa kabar gembira bahwa hamba Allah yang taat kelak mendapatkan balasan
di surga. Yang ketiga, memberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat jahat, maksiat dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Sifat-sifat Rasulullah. Para Rasul mempunyai sifat atau kepribadian yang menjadi teladan bagi umatnya. Selain sifat wajib, para Rasul juga mempunyai sifat mustahil dan sifat jaiz. Sifat-sifatnya mana ya? Ini dia. 1. Sifat wajib. Sidik artinya benar. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. Yang keempat, fatona artinya cerdas. Sifat mustahil adalah lawan dari sifat wajib. 1. Kizib artinya dusta atau bohong. 2. Khianat tidak dapat dipercaya atau ingkar. 3. Kitman artinya menyembunyikan. Dan yang keempat, balada artinya bodoh. Sifat jaiz artinya apa ya? Sifat jaiz para Rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Berikut nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Marilah kita pelajari sebagian dari kisah dan perjuangannya dalam berdakwah. Untuk mempermudah anak-anakku yang hebat dalam menghafalnya, Pak akan buat versi dengan versi lagu Balonku Ada 5. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, anak-anakku yang hebat, gampang dan mudah kan cara menghafal nama-nama Rasulullah? Silahkan dicoba di rumah ya, semoga berhasil. Selanjutnya, anak-anakku yang hebat, silahkan baca dan simak video ini tentang sejarah dan nama-nama 25 Rasul yang wajib kita ketahui dari Nabi yang pertama sampai dengan Nabi yang terakhir. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Yang kelima, Nabi Saleh alaihissalam. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Yang kesepuluh,
Nabi Yakub alaihissalam. Yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ke-12 Nabi Ayub alaihissalam. Yang ke-13 Nabi Syuaib alaihissalam. Yang ke-14 Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-15 Nabi Harun alaihissalam. Yang ke-16 Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang ke-17 Nabi Daud alaihissalam. Yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ke-19 Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ke-20 Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang ke-21 Nabi Yunus alaihissalam. Yang ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam. Yang ke-23 Nabi Yahya alaihissalam. Yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi kita, Nabi yang terakhir, penutup dan penyempurna para Nabi, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang hebat, di antara 25 Rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Apa sih artinya Ulul Azmi? Ulul Azmi artinya Rasul atau orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui umatnya. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 35. Siapa saja para Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah kisah dan perjuangan serta tantangan dari 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hikmah beriman dan meneladani Rasul-Rasul Allah. 1. Meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangat dalam berdakwah, menegakkan ajaran
ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapatkan azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Yang keempat, kita selalu patuh dan taat dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Berikut kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, iman kepada Rasulullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang kedua, Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25 dan kisah perjuangannya dalam berdakwah dan menjadi teladan bagi kita. Yang ketiga, sifat wajib bagi Rasul ada 4 yaitu sidik, amanah, tabligh, dan patona. Sifat mustahil ada 4, kizib, khianat, kitman, dan balada. Kemudian sifat jaiz adalah iradul basyariah, yang artinya memiliki sifat dan kebutuhan hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Rasul ulul azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 Rasul tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Rasulullah sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Semoga pelajaran ini bermanfaat, dan jikalau ini bermanfaat, mohon berkenan untuk like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga anak-anakku dapat memahami semua materi yang telah Bapak ajarkan. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.